Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Beberapa hari ini saya berada di Kota Malang dan akhirnya juga setelah urusan kita selesai, kemudian kita menuju kembali ke Jakarta. Nah, dalam perjalanan saya ke Malang ini banyak hal yang menjadi bahan buat kita untuk yang akan kita sampaikan ke pemirsa semuanya ya, para pecinta Jiu-Jitsu yang telah subscribe dan like dan juga komentar ya. Namun sebelumnya berikan dukungan untuk kita untuk menuju 100.000 subscribers. Dengan apa? Dengan Anda mengklik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk bagikan ini ke teman-teman kalian biar semua paham tentang podcast yang selalu membuka tentang kesadaran kita untuk mencintai timnas Indonesia. Kita akan kembali pada perbincangan kita di awal ya. Saya dari Malang 3 hari, kemudian ini sudah ada di Jakarta. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya kepada pemirsa saya dari Sabang hingga Merauke ya. Yang pertama adalah kita keep one by one dulu ya. Yang pertama, ternyata setelah pemecatan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, banyak pengamat ya yang pro dengan STY, yang kontra dengan STY bermunculan ya. Banyak narasi-narasi yang satu ya menginginkan STY comeback, ada yang menginginkan ini ya. Sah saja, sah. Karena sebenarnya dalam PSSI siapa yang berhak memilih pelatih untuk timnas kita? Ternyata adalah Direktur Teknik PSSI, itulah yang berhak. Jadi Direktur Teknik Alexander Zwiers itulah yang akan mengepalai pelatih timnas dan staf-stafnya, bukan ketua PSSI. Tanggung jawabnya adalah ke Alexander Zwiers karena dia adalah yang pegang Direktur Teknik. Kenapa alasan itu bisa kita ambil ya? Beberapa kali pelatih kita yang milih itu ketuanya, ketua PSSI, dan ketika amburadul dan nggak karu-karuan di akhir perjalanan ya, kemudian pro dan kontra karena memang pemilihannya bukan seorang yang dia itu bekerja di sana, bukan pada bidangnya. Kalau Anda ketua PSSI, Anda urus organisasi, Anda sudah mengurus organisasi, kemudian memilih seorang Dirtek Alexander Zwiers, sudah serahkan saja kepada Alexander Zwiers agar dia ini bisa memilih pelatih timnas yang sesuai dengan Asia, satu ya, sesuai dengan Asia. Yang kedua dia bisa membawa Indonesia lebih baik dari pelatih-pelatih periode sebelumnya. Alexander Zwiers ini ada seorang Dirtek ya. Kemudian orang-orang Belanda yang masih bertahan di Indonesia di PSSI hanya 2, Om Simon, kemudian Alexander Zwiers ini. Om Simon ya karena memang dia bisa ngomong bahasa Indonesia, nasionalismenya tinggi, dia ke pelosok-pelosok untuk menjemput sebagai pemandu bakat. Ini memang kita butuhkan Om Simon Tahat Mata, karena kemarin tidak berjalan. Patrick Kluivert dan staf-stafnya itu nggak berjalan di tengah mereka, pekerjaan mereka sebagai ada yang jadi A B C D itu nggak dijalankan. Bahkan sampai Patrick Kluivertnya sekarang ini Om Simon sudah bekerja untuk memandu bakat pemain-pemain muda timnas Indonesia. Itu yang kita perlukan sebagai PSSI ya, memberikan kesempatan kepada Om Simon untuk mencari bakat-bakat muda. Nggak usah kita berpikir bagaimana
membidik naturalisasi terbaru. Biar mereka yang mengurus, karena itu sudah ada bagiannya gitu ya. Tapi kita boleh bersuara, boleh, karena kita adalah supporter, fans. Saya tidak akan mengklaim Anda tidak boleh bersuara. Saya ingin ini. Enggak, bukan. Saya ingin menjelaskan bahwasanya biarkan Om Simon bekerja untuk mencari bakat-bakat muda yang bertalenta. Kemudian Alexander Zwiers, dia yang akan memilih pelatih-pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia. Pada beberapa waktu yang lalu, kayaknya konten 2 hari yang lalu, saya memprediksi ada 3 pelatih yang apa namanya ini bisa melatih timnas Indonesia. Ada Roberto Mancini, Frank Rijkaard, kemudian Jesus Casas ya. Kenapa saya memilih 3 nama ini dalam prediksi kita siapa yang akan memimpin PSSI sebagai head coach? 3 orang ini, 2 orang sudah punya pengalaman di Asia. Yang pertama, yang kedua, Frank Rijkaard ini nggak punya pengalaman melatih timnas di Asia. Jadi banyak juga yang berkomentar, Bang, ini akan apakah jadi masalah? Bisa akan jadi masalah kalau dari Belanda lagi. Ya, orang itu kan punya karakter yang beda-beda ya, antara Frank Rijkaard kemudian Patrick Kluivert. Saya yakin mereka punya perbedaan yang cukup besar dari dalam diri mereka. Mereka niat bekerja atau enggak. Yang kedua, ya, kalau kita udah sebutkan Frank Rijkaard dari Belanda, jadi jangan pernah kita menjudge pelatih dari negara Belanda, karena yang ada di liga domestik kita semuanya banyak yang loh dari Belanda. Bali United, kemudian mana lagi tuh, Dewa United, itu dari Belanda semuanya. 2 pelatih kita yang ada di liga domestik. Enggak semua pelatih seperti Patrick Kluivert, Frank Rijkaard ini layak untuk melatih timnas Indonesia, layak karena prestasinya cukup luar biasa ini Frank Rijkaard ketimbang pelatih-pelatih yang telah melatih timnas Indonesia pada waktu yang lalu. Berikutnya juga ada Roberto Mancini. Siapa yang nggak kenal Roberto Mancini? Jesus Casas, siapa yang nggak kenal Jesus Casas? Cuman nanti apakah Alexander Zwiers ini mampu memilah-milah ya siapa nanti yang akan menjadi head coach, karena bulan depan ada FIFA Match Day, dan itu kan kita sudah harus punya pelatih ya, jelas kontraknya berapa, jelas apa targetnya dalam FIFA Match Day, harus menang. Kemudian apalagi Piala AFF harus menang, juara, kalau enggak ya pecat. Apalagi Piala Asia harus apa namanya sampai ke tingkat mana, semifinal atau final, finalis. Itu harus punya target. Kalau enggak ditarget udah pecat. Harus ada kontrak yang menyatakan kalau target tidak terpenuhi maka batal kontraknya. Nggak perlu kasih kompensasi. Itu ya buat Alexander Zwiers. Terima kasih yang masih orang-orang Belanda yang masih ada di sini, karena Alexander Zwiers ini istrinya orang Indonesia, udah 4 tahun tinggal di Indonesia. Itu yang bisa kita sampaikan ya teman-teman di pagi hari ini. Dan saya mohon maaf, memang kita baru, biasanya 1 hari itu ada 2 hingga 3 konten yang selalu kita tayangkan kepada Anda semuanya, karena kesibukan kita di luar sebagai seorang pengamat sepak bola dan juga fans sepak bola timnas Indonesia. Dari Jakarta saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.